kakiku, terang bagi jalanku. Shalom Bapak Ibu Guru dan para siswa yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa kembali berjumpa untuk bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita bersama membaca, merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kesempatan kami boleh bersama membaca dan merenungkan firman-Mu, dan kami percaya Roh Kudus akan membimbing kami, menolong kami sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di bawah tema pertolonganku adalah dari Tuhan, saya mengajak kita bersama membaca dan merenungkan Mazmur 121. Mazmur 121 tertulis demikian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya ia tidak terlelap dan tidak tertidur, penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai sekian jauh bacaan kita pada saat ini. Bapak, Ibu, dan para siswa yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya merenungkan Mazmur 121, saya menemukan sebuah quotes yang menarik, yang menjelaskan atau menjabarkan akronim dari kata fear atau ketakutan dalam bahasa Inggris. Quotes itu berkata begini, mohon maaf kalau pembacaannya agak kurang fasih. Fear, 4 huruf, F-E-A-R, fear has two meaning. Forget everything and run, or face everything and rise. The choice is yours. Takut punya dua arti. Melupakan segalanya dan berlari, atau menghadapi segalanya dan berdiri. Pilihan ada pada dirimu. Saudara sekalian, quotes ini menarik buat saya. Tentu pertama-tama karena quotes ini berbicara tentang sesuatu yang relate, sesuatu yang sangat terhubung dengan kehidupan kita sebagai manusia. Bahwa kita sebagai manusia punya rasa takut, kita diciptakan dengan rasa takut. Sehingga ketika kita menghadapi sebuah pergumulan, menghadapi sebuah kesulitan, maka respon manusiawi kita adalah takut. Jadi quotes ini membahas tentang sesuatu yang sangat relate, sangat berhubung, applicable dengan diri kita. Dan yang menarik adalah quotes ini mendorong kita bukan untuk tunduk atau dikendalikan oleh rasa takut, tetapi justru menundukkan dan mengendalikan rasa takut itu. Meski tidak ada yang salah dengan rasa takut, tetapi ada banyak sekali orang yang karena dikuasai oleh rasa takut dan tidak mampu mengendalikan rasa takut, justru mereka mengambil keputusan-keputusan yang salah, yang membuat mereka kehilangan banyak hal, bahkan kesempatan untuk meraih keberhasilan. Karena itu tidak salah quotes tadi mendorong kita agar tidak dikuasai oleh rasa takut, agar tidak dikendalikan oleh rasa takut, tetapi justru menundukkan dan mengendalikan rasa takut itu. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana? Apa yang kita harus lakukan agar bisa mengendalikan rasa takut? Saudara sekalian, Bapak Ibu, tentu ini bukan hal yang gampang. Karena respon manusiawi kita ketika menghadapi sebuah masalah yang besar
adalah kita merasa takut. Tetapi saya belajar banyak hal dari sang pemazmur. Ketika saya membaca Mazmur 121, saya membaca dan mencoba membayangkan situasi pemazmur. Mazmur ini ditulis oleh seorang yang manusia biasa sama seperti Bapak Ibu dan saya. Seorang manusia yang penuh dengan kelemahan, keterbatasan sama seperti para siswa dan saya. Sehingga ketika sang pemazmur menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, menghadapi pergumulan, pasti dia pun merasa takut, merasa khawatir, sama seperti Bapak, Ibu, dan Saudara, sama seperti saya. Namun yang menarik, di tengah realitas kehidupan, di tengah begitu banyak pergumulan yang datang, sang pemazmur memilih untuk mengarahkan pandangannya pada Tuhan. Karena itu sang pemazmur berkata, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah datang dari Tuhan. Sebuah pernyataan yang tegas dan jelas bahwa apapun yang dia alami, apapun yang kesulitan yang dia hadapi, situasi berat seperti apapun yang dia jalani, dia punya sebuah keyakinan bahwa Allah adalah penolong dalam hidupnya, bahwa Allah pasti akan menolong dia. Dan keyakinan inilah yang membuat pemazmur bisa percaya pada perlindungan Allah. Percaya bahwa Allah akan melindungi dia seperti gunung batu yang kokoh. Yang ada hujan badai sebesar apapun, gunung batu itu akan tetap berdiri. Melindungi umatnya, melindungi sang pemazmur. Bahkan lebih jauh dari itu, sang pemazmur pun percaya bahwa Allah akan menjadi penjaga yang tidak terlelap, tidak tertidur 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Allah akan selalu memandang kepada dia, sehingga ketika dia menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, Allah akan segera turun tangan untuk menolong dia. Bahkan karena perlindungan Allah yang begitu luar biasa, sang pemazmur berkata, matahari dan bulan tidak dapat menyakiti dia. So, kan sebuah pernyataan iman yang begitu luar biasa. Tidak heran kalau Mazmur ini akhirnya dikenal sebagai Mazmur pengharapan yang dinyanyikan ketika Israel menuju ke Yerusalem atau meninggalkan Yerusalem. Mazmur ini menyuarakan keyakinan, rasa syukur, ketenangan, iman bahwa Allah akan selalu menjadi penolong dalam hidup mereka, bahwa mereka akan selalu mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan yang lain. Bahwa dalam pergumulan seperti apapun, Yerusalem mungkin jauh dari kehidupan mereka, tetapi Allah selalu dekat bersama dengan mereka. Dan saudara, keyakinan seperti ini hanya tumbuh kalau pemazmur punya dua hal. Yang pertama, pengenalan akan Tuhan. Kalau Mazmur tidak mengenal Tuhannya, dia tidak punya keyakinan seperti ini. Justru karena dia mengenal Tuhan dengan baik dan bertumbuh dalam pengenalannya akan Tuhan, maka sang pemazmur bisa melihat bahwa Allah tidak pernah mengecewakan umatnya, bahwa Allah senantiasa akan memimpin menyertai umatnya, termasuk memimpin dan menyertai dia. Dan yang kedua, bukan hanya karena pengenalan akan Tuhan, tetapi sang pemazmur bisa punya iman yang begitu teguh karena dia memenuhi hidupnya dengan rasa syukur. Ketika dia menghadapi kesulitan, dia bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Ketika dia bergumulan, dia bersyukur untuk perlindungan Tuhan. Dan ketika dia mensyukuri semuanya itu, dia melihat bahwa Allah hadir dalam hidupnya dan tidak pernah meninggalkan dia. Dan keyakinan itulah yang membuat pemazmur berani menghadapi apapun. Bukan karena dia kuat, bukan karena dia hebat, tetapi karena dia percaya Allah ada bersama dengan dia. Karena itu alih-alih mengarahkan pandangan kepada ketakutan, alih-alih mengarahkan pandangan kepada masalah, pada pergumulan, sang pemazmur memilih mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Karena dia tahu di dalam Tuhan ada ketenangan, di dalam Tuhan ada kedamaian. Di dalam Tuhan, dia mendapatkan segala sesuatu yang dia butuhkan. Nah, kini pertanyaan adalah bagaimana dengan kita, dengan saudara, Bapak, Ibu, dan para siswa. Di tengah
begitu banyak tanggung jawab. Mungkin ada sekelumit rasa takut, khawatir apakah saya bisa mengerjakan soal ujian dengan baik. Apakah saya bisa menyelesaikan tugas tanggung jawab saya dengan baik. Apakah kelak saya punya masa depan yang baik. Apakah saya bisa melalui pandemi ini dengan baik. Apakah saya bisa melakukan segalanya dengan baik. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara merasa takut itu sesuatu yang manusiawi, saya pun juga merasa takut. Tetapi, mari kita belajar dari Sang Pemazmur. Ketika hati dan pikiran kita dikuasai oleh rasa takut, arahkan pandangan kepada Tuhan. Ketika hati dan pikiran kita dikuasai rasa takut, semakin dekat kepada Tuhan. Mencari Dia, bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Dan setiap berkat yang Allah berikan dalam hidup kita, syukuri itu semua. Niscaya, rasa takut ada, tetapi tidak akan menguasai hati kita. Sebaliknya, rasa takut membuat kita semakin dekat kepada Tuhan, Sang Pencipta. Jalani hidupmu bersama dengan Tuhan. Allah Sang Penolong pasti akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk kesempatan kami boleh merenungkan firman-Mu bersama-sama. Dan biarlah firman ini meneguhkan iman kami bahwa dalam kondisi seberat apapun, Tuhan ada bersama dengan kami. Dalam kondisi sesulit apapun, Tuhan hadir, menjaga, dan melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, dan biarlah firman ini terpatri dalam hati dan pikiran kami, mendorong menggerakkan kami untuk semakin dekat kepada Tuhan, menaruh harap kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati Bapak, Ibu, guru, dan para siswa. Biarlah berkat Allah selalu dicurahkan, kehadiran Allah dirasakan, memberikan ketenangan, memberikan keyakinan untuk terus bersandar hanya kepada Tuhan. Berkati Sekolah Krista Mitra, berkati bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dan menyerahkan doa ini, permohonan kami, hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetap semangat, tetap sehat, Tuhan memberkati.